Halo, selamat pagi. Kita bertemu kembali di mata kuliah Teknologi Pengolahan Susu. Saat ini kita akan membahas mengenai susu pasteurisasi. Anda semua pasti sudah pernah mengetahui mengenai susu pasteurisasi dan susu-susu yang lain. Hari ini kita akan fokus pada satu sub pokok bahasan kita adalah susu pasteurisasi. Yang pertama, apa itu pasteurisasi? Ya. Kalau Anda semua tahu, pasteurisasi ini pertama kali diuji cobakan oleh Louis Pasteur ya, pada tahun 1862. Ya. Waktu itu memang tujuannya adalah praktikum dan diketahui bahwa ini bisa mengawetkan. Makanya namanya jadi pasteurisasi untuk olahan-olahan susu yang menggunakan panas tertentu. Ada beberapa makanan dan minuman memang yang biasanya bisa dipasteurisasi. Sebagai contoh adalah anggur, susu, bir, jus buah, sari buah, madu, dan lain-lain. Pasteurisasi sendiri definisinya adalah perlakuan panas yang diberikan pada bahan baku di bawah titik didih. Perlakuan panas yang diberikan pada bahan baku di bawah titik didih. Berarti di bawah titik didih dari air dan susu itu sendiri. Teknik ini digunakan untuk mengawetkan bahan pangan yang tidak tahan suhu dingin, misalkan susu. Jadi kalau susu memang dipanaskan hingga suhu dingin, banyak bahan-bahan aktif yang akan rusak. Makanya dia menggunakan perlakuan panas di bawah titik didih. Pasteurisasi sendiri tidak mematikan semua mikroorganisme, tetapi hanya yang bersifat patogen dan tidak membentuk spora. Ya, jadi tetap masih ada mikroorganisme di susu pasteurisasi. Itu yang perlu diingat. Oleh sebab itu, proses ini sering diikuti dengan teknik yang lain, misalkan pendinginan pemberian gula dengan konsentrasi yang tinggi. Jadi jangan heran kalau banyak produk susu pasteurisasi itu ditaruhnya di displaynya di lemari pendingin. Kenapa? Karena dia memang butuh perlakuan pendinginan. Jadi tidak bisa lepas setelah susu pasteurisasi selesai dilakukan, oh tidak apa-apa langsung diminum dan lain-lain. Enggak, tetap harus. Kenapa? Karena masih ada mikroba, mikroorganisme yang ada di susu tersebut. Karena dia tidak mematikan semua mikroorganisme. Ini yang perlu diketahui. Nah, tujuan pasteurisasi sendiri yang pertama adalah membunuh bakteri patogen, yaitu bakteri-bakteri yang berbahaya karena dapat menimbulkan penyakit yang pada manusia. Untuk membunuh bakteri tersebut, maka yang diatur adalah suhunya tinggi dan waktunya. Untuk mengurangi populasi bakteri dalam bahan susu, ya ini pasti tujuannya masih sama. Nah, lalu yang berikutnya adalah untuk mempertinggi atau memperpanjang daya simpan bahan. Jadi misalkan susu ini tahan sehari dengan dipasteurisasi, maka setidaknya dia bisa tahan lebih dari 1 hari. Karena bakterinya sudah sedikit dikurangi untuk yang patogen. Memberikan atau menimbulkan cita rasa yang lebih menarik untuk konsumen. Sudah pasti, susu pasteurisasi biasanya memang lebih enak. Dan proses ini juga dapat mengaktifkan fosfatase dan katalase, yaitu enzim-enzim yang dapat membuat susu cepat rusak. Jadi tujuan dari pasteurisasi selain mengurangi tadi mikroorganisme patogen juga untuk menonaktifkan enzim. Jenisnya seperti apa dalam susu pasteurisasi? Nah, ada 3 jenis. Yang pertama adalah low temperature long time. Namanya aja low temperature. Ya. Suhunya rendah, waktunya agak sedikit lebih lama, yaitu
dengan suhu 63 derajat Celcius dengan waktu 30 menit. Lalu ada yang namanya high temperature short time. Ini suhunya 72 derajat Celcius, waktunya hanya 15 detik. Dan yang ketiga adalah ultra high temperature. Nah, ini sudah masuk ke suhu 134 derajat Celcius sampai 150 derajat Celcius. Namun waktunya, lihat, semakin lama semakin berkurang, yaitu hanya 2-5 detik. Dibayangkan. Tak, tak, udah selesai. Tak, 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 selesai. 5 detik. Tapi suhunya 134 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. LTLT atau long temperature long time, ya, ini yang tadi dibilang, ini alatnya bisa menggunakan tangki terbuka, open vat, dengan panas tidak langsung atau yang dikenal dengan istilah dengan batch pasteurizer. Ya. Sedangkan HTST ini yang sering produk-produk yang sering kita buat, yang sering dibuat, yang sering kita minum, mungkin yang sering kita beli, itu adalah high temperature short time. Ini adalah 72 derajat Celcius, waktunya hanya 15 detik. Alat yang digunakan itu ada namanya heat exchanger, ya, dan diikuti dengan proses pendinginan susu dengan cepat agar mikroba yang masih hidup tidak tumbuh kembali. Jadi memang setelah dipanaskan dengan suhu 72 derajat selama 15 detik langsung didinginkan dan dikemas. Biasanya memang diikuti dengan kemasan. Kebanyakan kemasan untuk pasteurisasi biasanya adalah Tetra Pak. Dan pasteurisasi ultra high temperature atau ini namanya UHT, ini adalah pemanasan susu pada suhu 134 derajat Celcius hingga 150 derajat Celcius. Waktunya hanya 2-5 detik. Langsung didinginkan juga pada suhu 5-10 derajat Celcius. Ya. UHT dapat pula dilakukan dengan memanaskan susu sambil diaduk dalam panci, ya, pada suhu 81 derajat Celcius selama sekitar setengah jam dan dengan cepat langsung didinginkan. Ini kalau kita mau pakai manual untuk UHT. Lalu, untuk pasteurisasi, bagaimana sih pengujian keberhasilannya? Apakah susu pasteurisasi saya itu sudah berhasil atau tidak? Ada dua pengujian. Yang pertama adalah pengujian fosfatase dan reduktase. Apa itu pengujian fosfatase? Yaitu yang dilakukan menggunakan disodium fenol dan zat folin yang ditambahkan pada susu pasteurisasi yang diuji. Kemudian diletakkan di tabung reaksi dan diinkubasi selama pada suhu 30 derajat Celcius selama 18 hingga 24 jam. Nah, jika nanti warnanya biru menunjukkan bahwa ada enzim fosfatase yang menandakan masih ada mikroorganisme dalam susu. Jadi, misalkan ada warna biru yang dihasilkan, maka susu tersebut pasteurisasinya salah. Atau ada yang tidak benar. Ini untuk fosfatase. Lalu bagaimana dengan reduktase? Nah, kalau reduktase menggunakan methylene blue, ya, yang ditambahkan ke susu pasteurisasi. Yang dilihat adalah semakin cepat proses perubahan warna biru menjadi putih menandakan semakin banyak bakteri yang terkandung dalam susu. Karena yang dihitung adalah kecepatan daya reduktase berhubungan dengan jumlah bakteri dalam susu. Perubahan warna biru menjadi putih ini disebabkan kemampuan bakteri dalam menggunakan oksigen terlarut, sehingga menyebabkan penurunan kekuatan oksidasi reduksi dari campuran. Semakin cepat perubahan warna
biru menjadi putih dapat diartikan maka kualitas susu yang dihasilkan adalah buruk. Nah, apa efek pasteurisasi? Ya, proses pasteurisasi ini sebenarnya bisa menghancurkan 90 hingga 99 bakteri yang ada dalam susu. Ya, dengan kemungkinan kerusakan sangat kecil bagi laktosa kasein dan unsur lemak. Ya, seperti diketahui unsur gizi yang ada pada susu itu adalah laktosa dan kasein. Ada juga lemak. Ini sangat kecil. Namun vitamin C memang dapat rusak. Seperti kita ketahui, vitamin C dengan suhu panas juga pasti akan cepat rusak. Oleh sebab itu, susu pasteurisasi tidak semuanya dapat menguntungkan. Beberapa memang menimbulkan efek. Kita hanya mau melihat mana nih efek yang lebih banyak. Ya. Dengan pasteurisasi kita bisa membunuh 90-99 bakteri. Meskipun kita kehilangan vitamin C. Tapi kita masih bisa mempertahankan laktosa kasein dan lemak yang ada pada susu. Selain itu, dengan penghancuran bakteri segitu banyak, maka ya, ini juga bisa mempertahankan umur simpan produk. Meskipun hanya beberapa hari saja. Tapi ini sudah lumayan daripada susu biasa, itu hanya sehari sudah bau. Makanya harus diikuti dengan pendinginan atau penyimpanan di suhu rendah. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangan pasteurisasi. Yang pertama, kelebihannya adalah susu pasteurisasi dia lebih tahan karena enzim yang membuat susu rusak yaitu katalase dan fosfatase ini juga telah rusak oleh panas. Yang kedua, kelebihannya adalah susu akan memiliki rasa dan bau yang khas. Rasa susunya ini masih ada, masih khas, dan lebih enak untuk dikonsumsi. Yang ketiga, bakteri patogen yang berbahaya bagi tubuh seperti Mycobacterium tuberculosis akan mati oleh pemanasan dan pendinginan pada proses pasteurisasi. Dan pasteurisasi secara tepat tidak akan mengurangi nilai nutrisi yang ada pada susu. Seperti yang dibilang tadi, bahwa masih ada laktosa, kasein, dan lemak yang ada dalam susu. Kerusakannya diminimalisir. Namun tetap bahwa masih ada kekurangan dari susu pasteurisasi. Ya. Yang pertama, pasteurisasi ini hanya mematikan dan menghambat sebagian besar bakteri. Ya. Tapi masih ada bakteri. Jadi kalau ada orang yang memang tubuhnya daya tahannya lemah, ya masih tetap saja dengan minum susu pasteurisasi juga masih akan bakterinya masih mungkin bisa terjangkit dari susu tersebut. Ya. Dan kekurangan berikutnya adalah membutuhkan suhu dingin untuk penyimpanan. Nah, agar produk ini bisa lebih tahan lama. Ya, tetap butuh proses pendinginan, penyimpanan di suhu dingin. Kemudian untuk seseorang yang memiliki alergi terhadap protein susu, ini masih tetap dilarang. Ya. Karena laktokasein tadi masih ada di pasteurisasi. Dan yang terakhir, tetap susu pasteurisasi masih memiliki masa kadaluarsa. Nah, ini berikut adalah persyaratan mutu pasteurisasi menurut SNI nomor 1. Nomor 1, strip 3951, strip 1995. Bisa dilihat untuk baunya susu pasteurisasi adalah khas, ya masih khas susu. Rasanya juga masih khas, masih ada bau susu, warnanya juga masih khas. Kadar lemaknya
Ya, untuk syarat A ini adalah 2,8%. Ya, untuk yang B ini adalah 1,5%. Untuk kadar padatan tanpa lemaknya adalah 7,7, sedangkan yang B adalah 7,5. Untuk reduktase dengan methylene blue, no, 0, ya, tidak boleh ada. Kemudian kadar protein, prosentase kadar proteinnya adalah 2,5%. Uji fosfatasenya juga harus 0. Untuk TPC, total plate count-nya ya maksimal ya per mili itu adalah 3 kali 10 pangkat 4. Untuk coliformnya adalah 10 mph per mili maksimal. Untuk logam berbahayanya ya, itu bisa dilihat. Kemudian bahan pengawet yang bisa diberikan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan. Tetap boleh diberikan bahan pengawet untuk susu pasteurisasi. Oke, sekian penjelasan mengenai susu pasteurisasi. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Dan selamat siang.